Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengelola perbedaan budaya yang beranggota Tri Arumsari NPM 1901010071, Emil Ardinda Mahkota Wisuda NPM 1901010086, Angger Mahanani NPM 1901010104. Pertama, pendahuluan. Berkunjung, tinggal, dan bekerja di luar negeri semakin menjadi hal biasa setelah fase globalisasi akhir-akhir ini yang mengakibatkan kontak dan interaksi di antara orang-orang dari berbagai budaya, baik di tempat kerja maupun lingkungan sosial yang mengarah pada pertukaran budaya dan berbagai nilai dan praktik budaya. Akibatnya, negara-negara menjadi lebih dan lebih multi-etnis. Dengan demikian, karyawan MNC serta perusahaan domestik yang mempekerjakan ekspatriat mengalami keragaman budaya dan dengan demikian kompleksitas. Selanjutnya, perbedaan lintas budaya di tempat kerja. 1. Dimensi budaya, sifat orang-orang. Yang pertama, orientasi atau perilaku Amerika. Orang bisa berubah, oleh karena itu pelatihan sangat berharga, karena memberikan orang kesempatan untuk belajar di tempat kerja. Yang kedua, orientasi atau perilaku yang kontras, yaitu orang tidak dapat berubah. Organisasi harus menekankan seleksi daripada pelatihan. Pilih orang yang tepat untuk pekerjaan itu dan jangan berharap dia berubah. Yang kedua, dimensi budaya, bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, orientasi atau perilaku Amerika, yaitu orang-orang bersifat individualistis. Yang kedua, budaya atau perilaku yang kontras, hubungan mendominasi di atas perhatian individualistis. 3. Dimensi budaya, mode aktivitas utama. Yang pertama, perilaku orientasi Amerika, aktif, karyawan harus bekerja keras untuk mencapai tujuan. Yang kedua, orientasi perilaku yang kontras, pasif, karyawan harus bekerja hanya sekeras yang diperlukan untuk dapat hidup. 4. Dimensi budaya, konsepsi ruang angkasa. Yang pertama, orientasi atau perilaku Amerika pribadi. Eksekutif harus mengadakan pertemuan penting secara tertutup dan meminta sekretaris menyaring semua interupsi. Yang kedua, orientasi atau perilaku yang kontras, publik. Eksekutif harus mengadakan pertemuan penting di area terbuka, memungkinkan interupsi dari karyawan dan pengunjung. 5. Dimensi budaya orientasi waktu. Yang pertama, orientasi perilaku Amerika masa depan atau sekarang. Pernyataan kebijakan mengacu pada tujuan jangka panjang, sambil tetap fokus pada laporan keuangan dan laporan triwulan tahun ini. Inovasi dan fleksibilitas untuk memenuhi masa depan yang dinamis dan berubah ditekankan. Yang kedua, budaya atau perilaku yang kontras. Pernyataan kebijakan sebelumnya tahun ini mencerminkan pernyataan kebijakan 10 tahun lalu. Perusahaan bermaksud untuk tampil di masa depan seperti yang telah dilakukan di masa lalu. Selanjutnya ada sensitivitas budaya. Manajer sumber daya manusia internasional harus berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman dengan memahami perbedaan budaya, karena seseorang harus peka terhadap budaya negara tuan rumah. Faktanya, semua budaya adalah baik karena mereka berkembang selama periode waktu berdasarkan kondisi lokal saat itu. Namun, budaya dapat berubah ketika kondisi seperti itu cenderung berubah atau menghilang. Yang pertama, ada kepekaan budaya adalah memiliki empati untuk menerima perbedaan budaya tanpa membiarkan nilai-nilainya sendiri muncul ke permukaan dengan cara yang tidak produktif atau konfrontatif. Oleh karena itu, individu harus memahami perbedaan budaya dan mengikutinya daripada secara terbuka menghakimi budaya tanah. Yang kedua ada etnosentrisme, adalah cara mempercayai dan mengatakan bahwa seorang cenderung percaya bahwa cara mereka melakukan sesuatu selalu yang terbaik atau benar, dan memaksakan kepercayaan tersebut pada orang. Parakialisme menyiratkan harapan dari orang lain bahwa mereka akan siap mengadopsi standar perilaku mereka. Yang ketiga, sikap budaya dan bisnis internasional. Kebiasaan berpakaian, gaya hidup, kebiasaan makan, dan pola konsumsi lainnya. Prioritas kebutuhan didikte atau pengaruh oleh budaya. Beberapa orang Cina dan sebagian besar orang India tidak mengkonsumsi daging sapi. Orang Cina, Thailand percaya bahwa konsumsi daging sapi tidak pantas, dan orang India, khususnya Hindu,
percaya bahwa makan daging sapi adalah dosa karena mereka percaya sapi itu suci atau kamadenuki. Slide selanjutnya ada proses komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Swiss, pesan yang disampaikan orang-orangnya eksplisit dan jelas. Mereka menggunakan kata-kata yang sebenarnya untuk menyampaikan informasi. Budaya ini disebut budaya konteks rendah. Di negara-negara seperti India, Jepang, Arab, dan negara-negara Arab Timur Tengah lainnya, komunikasi sebagian besar tidak berlangsung dan cara ekspresif dalam menyampaikan pesan menjadi kritis. Sebagian besar informasi ditransmisikan melalui komunikasi nonverbal. Pesan-pesan ini hanya dapat dipahami dengan mengacu pada konteksnya. Budaya seperti itu disebut sebagai budaya konteks tinggi. Contoh, konteks rendah budaya konteks tinggi dan monokrotik dan polikromik adalah Jerman, monokromik dan budaya konteks rendah. Prancis, polikromik dan budaya konteks tinggi. Konfrontasi yang mungkin terjadi adalah bahasa Jerman kontras rendah dapat menghina lawan bahasa Prancis konteks tinggi dengan memberikan terlalu banyak informasi. Sebaliknya, seorang Jerman atau konteks rendah menjadi kesal ketika dia merasa tidak mendapatkan cukup data dan detail dari orang Prancis itu. Selanjutnya ada mengelola keanekaragaman budaya. Yang pertama, budaya universal. Terlepas dari agama, ras, daerah, kasta, dan lain-lain, kita semua memiliki kebutuhan yang kurang lebih sama. Kebutuhan bersama ini disebut sebagai universalitas budaya. Telah mengidentifikasikan universalitas budaya seperti atletik, olahraga, perhiasan tubuh, memasak, menari, menyanyi, pendidikan, bercanda, kelompok kerabat, status, dan intensi mimpi. Universitas budaya memungkinkan para pengusaha untuk memasarkan produk di banyak negara asing dengan modifikasi. Yang kedua ada komunikasi melalui bahasa. Bahasa adalah media dasar komunikasi. Ada lebih dari 5.000 bahasa lisan di dunia. Kata-kata yang sama dalam bahasa yang sama dapat berarti yang berbeda di berbagai wilayah negara. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, orang juga berkomunikasi melalui media nonverbal. Komunikasi nonverbal berarti berbeda dalam budaya yang berbeda. Yang keempat, waktu dan budaya. Yang disebut di sini memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang Asia tidak perlu janji untuk bertemu seseorang dan sebaliknya. Tetapi orang Amerika, Eropa, dan Afrika membutuhkan janji temu sebelumnya untuk bertemu seseorang dan sebaliknya. Yang kelima ada ruang dan budaya. Ruang budaya ini antara satu orang dengan orang lain memegang peranan penting dalam komunikasi. Namun, budaya menentukan jarak atau ruang antara satu orang dengan orang lain. Dan yang keenam ada budaya persahabatan. Budaya persahabatan, orang-orang di Jepang dan Cina pertama-tama mengembangkan persahabatan melalui beberapa cara, termasuk makan bersama dan kemudian berinteraksi bisnis. Terus yang kedua ada dampak komunikasi lintas budaya. Yang pertama, budaya dan negosiasi. Di sini yang dimaksud orang Amerika langsung, negosiasi Cina umumnya berpikiran keras dan dipersiapkan dengan baik dan menggunakan berbagai taktik atau teknik untuk mengamankan kesepakatan terbaik. Dan yang kedua ada budaya dan tahayul. Keyakinan tahayul seperti meramal, membaca garis tangan, analisis mimpi, fase matahari dan bulan, tanggal lahir dan analisis waktu lebih menonjol di negara-negara Asia dan juga di beberapa negara Afrika. Orang Amerika mengutuk kayu, menghilangkan jari dan merasa tidak nyaman ketika seekor kucing hitam melintas jalan mereka. Bahkan orang India merasa tidak nyaman ketika seorang kucing melintas jalan mereka. Dan yang ketiga yang terakhir ada budaya dan hadiah. Yang dimaksud di sini adalah sikap budaya mengenai pemberian hadiah sangat bervariasi di seluruh dunia. Contoh di Jepang dan di India, hadiah diberikan terlebih dahulu, tetapi di Eropa hanya setelah hubungan pribadi dikembangkan. Pengusaha internasional harus mempelajari kebiasaan masyarakat dalam menawarkan hadiah.
Jam adalah pilihan hadiah yang buruk di Cina dan Taiwan. Pisau adalah pilihan yang buruk di Perancis, Rusia, Jerman dan Thailand, dan seputang di Thailand, Italia, Brasil, dan Venezuela. Selanjutnya ada jenis dan strategi budaya organisasi. Yang pertama yaitu strategi individu, di mana individu dengan pendekatan berpikiran luas dapat merumuskan strategi berdasarkan situasi dan latar belakang budaya orang lain di tempat kerja untuk mengelola situasi budaya yang beragam. Kemudian yang kedua ada memahami latar belakang budaya orang lain, yaitu setiap karyawan sebelum bertransaksi bisnis harus memahami latar belakang budaya rekan kerja ataupun orang lain. Nah, hal ini kemungkinan mereka untuk dapat memperkirakan kemungkinan atau cara untuk mendekati orang lain dengan memprediksi pola pikir mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu persepsi dari perspektif orang lain. Nah, ini adalah sudut pandang orang lain terhadap situasi yang sedang dialami. Kemudian pendekatan budaya tidak menang atas orang lain, yaitu karyawan individu tidak boleh mengadaptasi strategi untuk memenangkan isu ataupun nilai budaya orang lain. Kemudian komunikasi yang jelas. Nah, ini individu harus berorientasi atau berkonsentrasi pada bahasa, terjemahan, penggunaan kata-kata yang tepat, jeda, klarifikasi ataupun penjelasan saat berkomunikasi dalam situasi keragaman budaya. Hal ini dilakukan agar komunikasi yang dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya ada strategi kelompok untuk keberagaman budaya. Antara lain yang pertama adalah strategi kelompok untuk keanekaragaman budaya, yaitu kelompok karyawan yang tergabung dalam budaya yang sama dapat mempengaruhi budaya kelompok lain dan perbedaan budaya antara kedua kelompok. Kemudian yang kedua yaitu berbagi pengetahuan. Pertukaran dan berbagi pengetahuan sangat membantu karyawan untuk mengatur pikiran dan perilakunya terlebih dahulu sesuai dengan budaya karyawan atau kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menasehati dan memberi perhatian. Kemudian yang keempat yaitu pertukaran budaya yang melalui program sosialisasi. Nah, kelompok ekspatriat dari berbagai warga negara serta warga negara tuan rumah untuk menyelenggarakan program sosialisasi informal maupun formal. Kemudian ada strategi organisasi untuk keanekaragaman budaya. Yang pertama yaitu ada strategi rekrutmen dan seleksi. Kemudian yang kedua ada kebijakan dan praktik organisasi pelatihan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu memecahkan langit-langit kaca dengan cara memberikan tempat yang layak bagi karyawan perempuan dan minoritas serta untuk memanfaatkan keterampilan dan bakat secara efektif. Nah, kemudian yang keempat ada program sosialisasi formal, yaitu mancanegara menyelenggarakan program sosialisasi dalam bentuk tamasya maupun program tahunan perusahaan maupun perayaan khusus. Kemudian yang kelima yaitu penataan tim kerja penggunaan konselor. Kemudian yang keenam ada komunikasi, dan yang ketujuh ada manfaat dan fasilitas khusus untuk wanita dan lansia. Kemudian strategi nasional menuju pengelolaan keanekaragaman budaya. Yang pertama ada strategi nasional. Nah, strategi nasional ini ada 3 bentuk, yaitu pendekatan legislatif menuju kesempatan kerja yang setara, upaya paguyuban atau masyarakat budaya, dan upaya misi diplomatik. Nah, pendekatan legislatif menuju kesetaraan kesempatan kerja, yaitu berbagai pemerintah melakukan memberlakukan undang-undang yang memaksa perusahaan untuk memperkerjakan perempuan dan karyawan minoritas. Kemudian yang ketiga ada paguyuban atau masyarakat budaya, yaitu berbagai asosiasi budaya masyarakat seperti Indo-American Culture Indonesia untuk bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya. Kemudian upaya misi diplomatik, yaitu misi diplomatik seperti kedutaan besar dan komisi tinggi dari berbagai negara yang didirikan di luar negeri melakukan upaya khusus untuk menyebarkan budaya negaranya masing-masing ke negara yang lain serta untuk membawa nilai-nilai budaya asing ke negara asalnya. Kemudian yang keempat ada strategi internasional, yaitu
terdiri dari 3, yaitu Serikat Ekonomi dan Integrasi Regional, upaya organisasi perdagangan internasional, dan lembaga keuangan, serta upaya markas besar mancanegara. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.